RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Halo sahabat RCL, selamat sore. Kali ini Aska Perdana bersama tim tengah berbincang bersama dua orang anak muda yang sangat luar biasa di samping saya ini. Dan yang jelas pada kesempatan sore hari ini sahabat RCL Aska Perdana akan berbincang bersama Kang Hadad atau Ahadad dan juga Teteh AB. Selamat sore ya Teteh. Selamat sore. Luar biasa banget. Ketemu sama anak muda gini jadi semangat lagi sahabat RCL ya. Semoga juga kita juga selalu punya jiwa muda dan juga punya jiwa yang kreatif seperti anak muda sahabat RCL. Ahadad dan TAB. Mungkin saya pengen ngobrol dulu sama Ahadad. Oke, Ahadad mungkin boleh dipegang mikrofonnya? boleh. Oke. Ahadad ini datang sama TAB, datang ke sini sebagai perwakilan dari forum apa? Jadi di sini saya bersama TAB itu mewakili dari Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi ya, khususnya di Regional 4 gitu. Oke, Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi. Berarti perkumpulan anak-anak OSIS MPK se-Kabupaten Sukabumi. Iya, betul. Wow, dan kalian ini mewakili Regional 4. Betul. 4 itu berarti Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu, ada Cisolok, ada Cikakak, ada Simpenan, sama Bantar Gadung. Bantar Gadung. Berarti ada di wilayah 6 sahabat RCL ya, atau kalau mereka menyebutnya Regional 4 sahabat RCL. Nih, Ahadad, Foksi atau Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi. Apakah memang juga setiap anak OSIS MPK yang ada di Kabupaten Sukabumi ini otomatis masuk Foksi atau seperti apa teknisnya nih Kang Kalau untuk teknis masuk ke Forum OSIS itu ada pendaftaran lagi. Jadi kita ada tanggal khusus untuk oprek, yaitu oprek itu di mana ada open recruitment. Jadi setiap OSIS dan MPK di setiap sekolah itu boleh masuk ke forum tersebut, tapi harus melalui tes-tes dulu gitu. Oh, ada tesnya lagi Iya. untuk masuk ke Foksi ya. Jadi Wow. tidak otomatis masuk gitu. Begitu jadi OSIS sekolah, berarti harus daftar lagi kalau masuk ke forum lagi. Foksi. Betul. Kalau tidak daftar berarti tidak menjadi anggota Foksi begitu. Betul. Nah, kalau untuk di Foksi ini Kang Hadad, apakah memang hanya untuk OSIS MPK di tingkat SMA saja atau mungkin juga untuk adik-adik SLTP juga atau gimana? Agak dekatan mungkin macam Untuk saat ini Foxy itu hadir untuk SMA saja gitu. SMA ada sederajat lah Iya, ya. SMA, MA. Oke, siap. Sama TAB dong, pengen ngobrol sekarang TAB. Jadi nih sahabat RCL, Ahadad ini adalah selaku anggota MPK di SMA Negeri 1 Palabuhan Ratu ya. Betul. Dan TAB sendiri sebagai Sekretaris 1 di SMA Negeri 1 Palabuhan Ratu. OSIS ya. Iya, betul. Kalau di Foxy sendiri apakah kalian hanya anggota atau sebagai pengurus juga? Kebetulan kami berdua sama-sama menjadi anggota inti di forum OSIS. Staf inti. Iya. Staf inti ya. Betul. Wow, berarti memang orang yang harus hadir ketika lagi rapat berarti ya. Oh iya, betul. Waduh, wajib hadir ya. Iya. Oke, TAB, aku penasaran juga dengan Foxy gitu kan. Apakah Foxy ini hanya berisikan anggota OSIS MPK kemudian bergabung di satu forum kemudian itu sudah saja atau memang juga di Foxy sendiri juga ada program kerja khususnya? Tentu kita tuh hadir bukan hanya sekadar menjadikan sebuah forum saja, tetapi juga kita hadir dengan berbagai karya kreatif yang nantinya bisa kita berbagikan dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kami tuh mempunyai berbagai macam program kerja yang nantinya bisa direalisasikan melalui berbagai macam acara. Seperti kemarin kita sudah yang namanya bagi-bagi takjil karena kemarin betul bagi-bagi takjil di daerah Pelabuhan Ratu, dan juga kami ada yang namanya acara buka bersama Foxy, yaitu bersama para pusat dari Foxy-nya sendiri. Oke, nah barusan yang Teh Abe bilang kayak ada kegiatan bagi-bagi takjil untuk wilayah pelabuhan. Berarti itu apakah hanya program kerja dari Regional 4 aja atau memang juga program kerja pusat yang diterapkan di Regional 4 kayak gimana? Nah, jadi sebenarnya dari regional tuh sudah ada, tetapi dari pusat juga ternyata ada. Jadi kami saling berkolaborasi. Ya, jadi setiap regional tuh kita bagi-bagi takjil dan juga buka bersama. Tapi meskipun sebenarnya setiap regional itu punya prokernya masing-masing berarti. Iya, betul. Oke. Juga termasuk ada buka bersama dari seluruh anggota Foxy dari setiap regional. Iya. Ada berapa regional? Ada 7 regional. 7 regional. Wow, 47 kecamatan berarti ya? Iya. Wih, keren. Berarti anggotanya lumayan banyak ya? Iya, betul. Lumayan banyak. Kalau sekarang itu sudah di Foxy ini angkatan keberapa sih? Maksudnya apakah baru Foxy itu berdiri tahun ini sebagai forum yang baru hadir atau udah lama Foxy itu ada? Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari gennya, gen sekarang itu gen ke-12. Jadi tentunya sudah lumayan lama. 12 generasi berarti ya? Betul. Wow, kalau yang sekarang ketua umumnya itu siapa tuh? Kalau yang sekarang Teh Ica dari pusat. Pusat-pusatnya tuh di mana sih? Pusatnya Parakan Salak. Oh, Parakan Salak. Iya, singkat saya. Berarti ketua umumnya itu di sekolahnya di Parakan Salak. Betul. Oke, jadi setiap berarti
untuk pengurus di pusat itu punya program kerja yang kemudian juga mungkin dikoordinasikan dengan regional masing-masing, Iya. kemudian juga dijalankan entah itu bersama-sama atau diwakili oleh regional. Iya, betul. Wow, keren. Coba saya pengen ngobrol lagi sama Ahadan. Coba sekarang Ahadan nih, cowok gitu kan, seorang pemimpin gitu ya. Ahadan, ketika masuk ke Foxy dan juga mungkin ketika jadi anggota MPK khususnya gitu kan. Karena kan biasanya ketika kita di sekolah itu anak MPK dan OSIS itu adalah musuh bersama teman-teman loh gitu kan. Saya juga dulu anak MPK ketika SMA. Jadi saya dimusuhin sama teman-teman saya gitu kan. Nah, tapi Kang Hadan atau Ahadan, gimana sih cara kita untuk berbaur dengan teman-teman lain? Yang kadang juga kita masih kadang barusan tadi gitu, masih banyak juga pandangan dari rekan-rekan kita yang bisa dibilang bukan anak anggota OSIS dan MPK itu yang bilang, si eta mah budak OSIS budak MPK sing diomongkeun ke guru, sing dibejakeun. Tapi gimana sih cara kita ngerubah mindset itu biar kita tuh bisa tetap dekat dengan teman-teman kita di sekolah? Ada coba nih pengen. Yang pasti OSIS MPK itu di atas siswa biasa ya, jadi bisa dibilang pemimpin gitu. Betul. Nah, kalau mau tidak ingin dikatakan seperti itu, dari kitanya, bukan dari merekanya, kita harus terjun ke siswa yang lain, kita dengarkan, kita kasih tahu nih apa yang mau hadir di sekolah gitu. Jadi kita itu tidak hanya sebagai OSIS, jadi kita juga sebagai jembatan dari siswa menuju ke sekolah gitu. Betul. Karena kan memang juga masih banyak mindset teman-teman juga mungkin dulu ketika saya sekolah gitu kan beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Ya seperti itu gitu. Mungkin masih sama sampai hari ini ya gitu kan, ketika kita menjadi anggota OSIS MPK itu kan kadang dianggap berbeda oleh teman-teman lain. Berarti lebih ke kitanya gimana cara kita untuk berbaur dengan teman-teman lain, dan mungkin cara pendekatannya mungkin beda-beda ya gitu kan. Balik lagi ke Foxy nih Ahadan. Apa sih yang Ahadan dapatkan ketika Ahadan juga bergabung dengan Foxy gitu kan? Maksudnya kan sekarang Ahadan udah dengan mungkin di sekolah sibuk dengan menjadi anggota MPK, kemudian juga mungkin ngambil ekstrakurikuler wajib, kemudian juga ada ekstrakurikuler tambahan, masuk juga sekarang ke Foxy. Betul. Apa sih yang Ahadan dapat dari Foxy ini? Kalau secara nyata itu tidak ada yang didapati, mungkin belum didapati. Mungkin suatu saat nanti bisa didapati, tapi yang didapati dari sebuah organisasi atau sebuah forum itu yang namanya relasi, persahabatan, betul. Dan teman jauh gitu. Betul. Jadi kalau misalkan jadi anggota Foxy, kamu orang Palabuhan, kamu tuh misalkan habis bensin di Parakan Salak, tinggal nelpon aja tulungan orang satu. Nah, bisa. Saya juga punya pengalaman nih. Oh gitu, gimana? Ya, waktu ke Sukabumi sempat kemalaman karena MGI-nya nggak ada gitu kan. Bis kan terbatas ya. Bis terbatas sampai jam 5. Nah, karena saya udah masuk ke forum OSIS nih. Nah, saya sempetin buat siapa nih yang di daerah ini, ternyata ada. Iya. Dan betul. Bisa izin menginap gitu dia. Betul. Nah, itu sahabat RCL, karena memang juga kita mungkin tidak melihat dari sisi benefit yang kita dapat ya, tapi juga mungkin barusan tadi relasi kita semakin besar, kita makin punya jejaring yang semakin luas. Ketika kita ada keperluan atau ada mendesak di satu wilayah juga kita nggak bingung karena kita juga punya teman di tempat tersebut. Betul. Wow, keren. Hal itu harus dimanfaatkan gitu. Betul. Makanya kenapa kita penting untuk berorganisasi? Mungkin salah satunya dari aspek barusan. Betul. Kita tidak selalu melihat segala sesuatu dari sisi benefit aja gitu kan ya. TAB boleh lagi dong ngobrol lagi TAB? Iya boleh. Aku yakin kalau ke cowok itu kan lebih ke leadership, kalau ke cewek kan lebih ke intuisi gitu kan ya. Intuisi kemudian juga perasaan. Sebagai anggota OSIS, sebagai anggota Foxy, sebagai warga masyarakat di regional 4 atau kita sebut wilayah 6, Palabuhan Ratu, Cikakak, Kisolok, yang memang juga punya potensi besar dari beberapa sektor yang lumayan besar ini. Betul. Dari sisi pariwisata, kemudian dari sisi perekonomian, Palabuhan Ratu itu adalah sektor utama dari penopang ekonomi Kabupaten Sukabumi gitu kan. TAB selaku salah satu anggota forum yang ada di Kabupaten Sukabumi, menjadi forum pemuda yang memang juga menjadi calon atau bakal pemimpin di masa depan, melihat sumber daya yang sebegitu luas di Kabupaten Sukabumi khususnya di Palabuhan Ratu. Kita bicara tentang pariwisata dulu. Ada nggak sih impact atau juga dampak yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh Foxy khususnya di regional 4 terhadap sektor pariwisata yang di Palabuhan Ratu khususnya? Ya, jadi kalau misalkan kita bisa memiliki peran yang penting di dalam sektor pariwisata kita, yaitu dengan cara yang tadi seperti yang Akang Hadan bilang, kemarin kan ada anggota pusat ke sini dan mereka berjalan-jalan ke pantai. Mereka berjalan-jalan ke pantai, kan itu menjadi sebuah cara gitu kita memasarkan secara tidak langsung, memasarkan sebuah potensi yang ada di Sukabumi ini. Dan juga kita juga bisa melalui sebuah
proker-proker yang nantinya akan kita jalankan, dan nantinya proker-proker tersebut insya Allah akan dapat secara tidak langsung memasarkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi ini gitu. Ya benar. Nanti kalau misalkan teman-teman dari wilayah lain atau regional lain main ke pelabuhan kan bisa diajak untuk wisata. Iya. Atau mungkin juga belanja di sini. Iya. Berarti juga itu salah satu cara untuk membantu sektor pariwisata yang di Kabupaten Sukabumi di pelabuhan. Iya betul. Benar keren. Iya. Berarti anggota Foxy hari ini ada berapa total yang aktif yang mungkin kalian tahu? Yang aktif itu kurang lebih ya 300 lebih. Wah, Dan itu dari 300 lebih itu kalau tidak salah tuh dari seluruh dari seluruh kabupaten ya, kabupaten. Berarti kalau misalkan kalian bikin gathering di pelabuhan itu akan ada 300 anak muda yang datang ke sini berarti kan, dan bisa membantu banget salah satunya ngedorong sektor perekonomian yang baru Ya, betul. Kayak seperti waktu Buksi kan, Buksi itu buka bersama nih. Kita itu di sini menyediakan yang namanya catering, dan cateringnya itu dari UMKM kecil. Benar. Kemarin waktu buka bersama di mana wilayahnya? Untuk buka bersamanya itu bertepatnya di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu gitu. Kemarin di sini Iya, bersamanya. Iya, di sini. Wow, keren. Berarti juga mendukung nih perekonomian yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu. Betul. Kayak cateringnya dari yang ada di orang pelabuhan, kemudian juga mungkin datang ke tempat wisata, memperkenalkan tentang pariwisata di pelabuhan sendiri. Iya, betul. Keren. Bener. Nah, boleh dong Kak Hadan dijelaskan sedikit juga nih, karena kan memang juga kita semua paham nih kalau di Pelabuhan Ratu itu kan barusan kita ngomong pariwisatanya cukup besar dan menjadi titik sentral dari kegiatan pariwisata yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah Pelabuhan Ratu. Betul. Siapapun yang liburan pasti tujuan utamanya itu mau papajar sebelum puasa atau nanti beres lebaran, yakin atau pantai Pelabuhan penuh. Betul. Yakin so. Nah, kalian sebagai forum pemuda yang tidak hanya bicara tentang organisasian pastinya kan, karena forum pemuda itu pasti akan selalu aja ada ide-ide kreatif. Pasti ada. Sekarang kita bicara tentang dampak dari pariwisata sendiri. Otomatis ketika nih kita bicara seminggu lagi, saya yakin Pelabuhan Ratu pasti bakal ramai sama wisatawan. Apa yang bakal teman-teman lakukan untuk menghimbau para wisatawan khususnya tentang buang sampah, karena sampah masih menjadi PR besar di wilayah Pelabuhan Ratu. Kalian sebagai forum pemuda apa yang bakal kalian lakukan? Untuk mencegah adanya sampah daripada wisatawan dari luar kota maupun dalam kota. Niat kami gitu dari Regional 4 itu mempunyai yang namanya kita membuat video edukasi. Setelah dibuat nanti di up di IG kami di akun resmi. Nah, dari akun resmi itu kan otomatis tidak semua orang tahu kan. Betul. Nah, dari situ kemungkinan besar kami akan men-tag seperti My Palabuhan, Info Pelabuhan Ratu, dan kemungkinan besar akan menyebar secara tidak langsung gitu. Oke. Tapi apakah kalian kepikiran untuk misalkan bersih-bersih pantai regional 4 atau bahkan Foxy Kabupaten Sukabumi, misal program kerja ke depan, apakah ada kepikiran ke sana? Untuk itu kita masukkan ke dalam program kerja ya, termasuk bukan program kerja seperti niat kami gitu untuk forum untuk membersihkan pantai Pelabuhan Ratu itu ya yang bisa disebut yang namanya bahagia 17-an. Jadi di sela-sela orang lain menggembirakan atas kemerdekaan, kita membersihkan pantai itu seperti itu. Keren. Oke, kalau dari TAB ini kita kalau bicara secara skup kecil teman-teman di regional 4 ya, berarti ada di 5 kecamatan gitu kan. Betul. Program kerja yang akan berjalan dan sedang berjalan sekarang apa? Program kerja yang akan berjalan dan yang sekarang sedang berjalan. Yang akan berjalan itu kemungkinan nanti ada yang namanya tadi 17 bahagia dan juga nantinya akan yang namanya lomba seperti e-sport. Oh wow, keren. Yang nantinya nanti akan ditunggu aja ya. Nanti kan akan diinformasikan kembali. Nah, untuk yang sedang berjalan sekarang itu sepertinya belum ada. Karena mungkin lagi bulan puasa juga ya, lagi Ramadan. Iya, karena tadi kan kemarin sudah berjalan ya, tapi yang sedang berjalan itu belum ada. Nanti kemungkinan setelah Lebaran baru kami akan dilanjutkan kembali. Oke, tertarik sama yang barusan yang ngomongin tentang akan ada kegiatan perlombaan 17 bahagia. Apa? Bahagia 17. Bahagia 17. Bahagia 17. Itu maksudnya apakah program kerja regional atau program kerja pusat?
Sebenarnya itu ide dari saya gitu untuk dimasukkan ke program kerja ketua, dan ternyata dari staf inti itu tidak ada program kerja gitu. Jadi kami jadikan sebagai kegiatan wajib gitu yang ada di regional 4 gitu. Jadi kami bikin bahagia 17-an, tapi di bahagia 17-an itu tidak hanya membersihkan pantai, tapi kami juga akan mengadakan lomba-lomba seperti makan kerupuk, tarik tambang, dan lain-lainnya. Keren. Berarti juga kembali mengangkat budaya tradisional juga mungkin. Betul. Ya, wow, keren. Nih, mungkin Ahada dan THB punya tanggapannya masing-masing. Ini kalau juga ternyata waktu sudah setengah jam nggak kerasa lo ngobrol sahabat RCL ya. Terakhir mungkin dari Ahada dulu. Ahada dengan bergabungnya Ahada sebagai anggota Foxy, sebagai seorang pemuda Palabuhan Ratu, sebagai anggota MPK, sebagai seorang pelajar. Apa sih harapan Ahada untuk forum Ahada sendiri, kemudian umumnya mungkin untuk Kabupaten Sukabumi? Yang pertama untuk forum sendiri, karena di sini saya diberikan mandat juga ya oleh anggota Foxy Regional 4 sebagai ketua umum gitu. Oh, jadi setiap regional itu ada ketuanya? Ada ketuanya. Dan ketuanya itu Iya. di regional 4 adalah Ahada. Iya, ketua umumnya. oke. Dan ketuanya itu ada 3 gitu, ada 1 dan 2. Nah, dan untuk harapan saya buat Foxy Regional 4 itu untuk kedepannya bisa lebih baik dari yang sekarang, bisa memajukan yang namanya sektor pariwisata, Betul. ekonomi Betul. di area Pelabuhan Ratu gitu. Dan untuk Kabupaten Sukabumi, kita juga sebagai Foxy Forum Pelajar gitu hadir untuk Kabupaten Sukabumi gitu, dalam segi kemasyarakatan, dalam segi kemanusiaan, dan dalam segi sosial seperti itu. Oke, dari THB sendiri seperti apa? Seperti barusan tadi pertanyaan, mungkin harapan untuk Foxy wilayah Regional 4, Foxy secara umum, kemudian juga untuk Kabupaten Sukabumi seperti apa harapannya? Harapan saya yaitu untuk Foxy yaitu bisa menjadikan sebuah wadah di mana anak-anak pelajar-pelajar yang kreatif, cerdas, dan juga inovatif berkembang dalam dirinya untuk menjadi seseorang yang jauh lebih bermanfaat secara nyata. Itu. Apalagi untuk Kabupaten Sukabumi, dan juga menjadikan Kabupaten Sukabumi ini sebagai destinasi wisata yang semua orang inginkan. Dan juga harapan saya ke depannya yaitu semoga Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi ini bisa membuat sebuah dampak yang jauh lebih baik di tahun ini untuk Kabupaten Sukabumi. Wow, keren. Terakhir dong mungkin THB boleh disebutin kalau ada sosial media nggak sih dari Foxy baik regional 4 ataupun secara pusat gitu? Apa sih sosial medianya? Ada kok, secara resminya sudah ada. Jadi kita tuh per pusat ada di pusat itu Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi, itu adalah Instagramnya yang sangat resmi itu dari pusat. Oke. Dan juga kami ada yang namanya Instagram resmi yaitu di setiap regional. Jadi ada regional 4 juga mempunyai Instagram, dan juga regional 1-7 semuanya Oke, mempunyai kalau di Instagram. regional 4 Instagramnya apa? Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi regional. Oke, boleh nanti di search di Instagram, dicari aja di bawah sini, nanti kita bakal tulisin ada Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi untuk yang pusat, untuk kegiatan-kegiatan di pusat, kemudian untuk yang di regional 4 barusan tadi ya, Ya. Forum OSIS MPK Kabupaten Sukabumi regional 4. Wah, Betul. Ada THB, terima kasih banyak kalau udah datang ke sini. Ya, terima Sukses kasih. terus dengan Foxy. Amin. Semoga lancar terus belajarnya. Semoga juga sukses dengan menjadi OSIS MPK-nya. Dan juga yang jelas nanti kita juga bakal datang ke Foxy yang ada di regional lain. Kita bakal langsung merapat dan bakal langsung datangin tempat mereka nongkrong seperti apa. Kita bakal ngobrol juga tentang program kerja mereka seperti apa. Dan juga sahabat RCL juga mungkin yang lebih tahu tadi, boleh langsung aja dikunjungi Instagramnya supaya kamu kerja sama. Karena kan mereka anak sekolah nih, bikin event, misalkan mau bikin stand atau mau bikin booth juga mungkin bisa lewat mereka, bener nggak sih? Iya. Nah, boleh dong sahabat RCL kayak gitu. Tapi yang jelas sekarang kita udah dulu ngobrolnya. Makasih banyak sekali lagi THB dan Iya, juga sama-sama. Adam. Terima kasih Dan juga kembali. sahabat RCL, terima kasih banyak sudah menyimak. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.